Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 23. Di situ ada kalimat petunjuk teks prosedur yang belum urut. Kemudian kita urutkan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi petunjuk yang sistematis. Pilihan jawabannya A sampai D. Di situ coba kita lihat yang paling tepat. Yang pertama pasti nomor 3, bersihkan wajah dengan air lalu keringkan dengan handuk. Kemudian setelah itu nomor 1, kupaslah lidah buaya, ambil bagian dalamnya saja. Kemudian setelah itu nomor 6, tumbuk halus lalu maskerkan ke bagian wajah. Kemudian nomor 2, diamkan selama 30 menit atau sampai masker mengering. Berikutnya nomor 5, bilaslah wajah dengan air hingga bersih. Dan yang terakhir nomor 4, lakukan secara teratur pagi hingga dan malam hari. Kita lanjut ke nomor berikutnya, masih teks petunjuk di situ atau prosedur melengkapi dengan kalimat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya yang dirumpangkan, ya, sebelum dirumpangkan dan sesudah dirumpangkan, itu yang perlu diperhatikan. Baik, kita lihat soal nomor 24. Bacalah bacaan yang akan dirangkum sampai tuntas agar memperoleh gambaran umum. Kemudian nomor 2, bacalah kembali bacaan dengan membuat catatan pikiran utama. Nomor 3, dirumpangkan. Kemudian nomor 4, bacalah kembali hasil rangkuman dan adakan perbaikan apabila ada kalimat yang kurang tepat. Kemudian nomor 5, tulis kembali hasil rangkuman berdasarkan hasil perbaikan. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah berarti dibaca bagian sebelum dan sesudah bagian yang rumpang, berarti nomor 2 dan nomor 4. Intinya membuat catatan, kemudian baca hasil rangkuman. Nah, yang berkaitan dengan itu yang mana? Berarti pilihan jawabannya adalah berdasarkan catatan tersebut. Nah, nomor 2 kan catatan, buatlah rangkuman. Nah, nomor 4 kan ada rangkuman. Jadi yang berkaitan dengan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang adalah yang C. Berdasarkan hasil catatan tersebut, buatlah rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri. Berikutnya kalimat yang berisi keunggulan atau kebaikan atau keadaan yang lebih unggul dibandingkan yang lain, biasanya juga berupa kelebihan. Kemudian kalimat berisi keunggulan itu menyatakan kebaikan atau keadaan yang lebih unggul. Contohnya ada di resensi buku di sini atau ulasan. Buku ini disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami terutama oleh anak-anak. Ilustrasi juga disajikan menarik sehingga penyampaian isi cerita dapat terserap dengan cepat oleh pembaca. Namun permasalahan yang ditampilkan masih terlalu sederhana yang biasanya dialami oleh anak SD. Sementara seharusnya buku ini dapat dibaca oleh siapapun. Meski masih ada kelemahan, tetapi buku ini layak dibaca terutama oleh anak-anak. Yang ditanyakan kalimat berisi keunggulan untuk melengkapi teks tersebut. Nah, ini juga teksnya dirumpangkan di bagian akhir. Yang paling tepat kira-kira pilihan jawaban yang mana? Kita lihat langsung ke pilihan jawaban yang D, ya. Banyak sekali hikmat cerita sehingga dengan membacanya anak-anak akan belajar menjadi anak yang berkarakter. Jadi pilihan jawaban yang sesuai yang D. Berikutnya menggunakan istilah
Menggunakan istilah cara tepat, kita harus mencermati bagian sebelum dan sesudah yang dirumpangkan, hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 26. Terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur telah beroperasi. Beberapa titik-titik bus melayani berbagai kota di Jawa Tengah, diantaranya Semarang, Purworejo, dan Kebumen. Istilah transportasi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah beberapa trayek, ya, ini yang C ini. Kalau jenis, merek, jalur itu bukan istilah transportasi. Yang istilah transportasi yang C, trayek ini. Berikutnya kata berimbuan. Menggunakan kata berimbuan secara tepat, cermati bagian sebelum dan sudah bagian yang dirumpangkan, hampir sama juga. Kata berimbuan yang akan digunakan harus berkaitan dengan kata sebelum dan sesudah dirumpangkan, sehingga kalimat mempunyai makna yang utuh. Kita lihat di soal nomor 27. Pembebasan lahan yang akan digunakan untuk bandara di Banten ternyata belum ada titik-titik harga dengan warga. Ini sangat mudah. Kata berimbuan yang tepat adalah kesepakatan, yang B. Berikutnya menggunakan kata ulang secara tepat. Kata ulang yang digunakan harus berkaitan dengan kata sebelum dan sesudah dirumpangkan, sehingga kalimat mempunyai makna yang utuh. Kita langsung ke soal. Aku pergi titik-titik ke kota tua, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kotu. Di sana banyak objek wisata yang menarik. Nah, kata ulang yang tepat bisa saja yang A, makan-makan, santai-santai, atau duduk-duduk. Tetapi yang paling tepat adalah jalan-jalan, yang B. Aku pergi jalan-jalan ke kota tua, dan seterusnya. Berikutnya penggunaan tanda baca. Menggunakan tanda baca secara tepat pada kalimat. Pelajari pedoman umum. Kalau dulu namanya EYD, tapi kalau sekarang itu PUEBI. Itu seperti ini. Bisa kalian download di Google. Itu bentuknya PDF sekitar 92 halaman, bisa dipelajari di situ. Baik pedoman menggunakan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanya, titik dua, dan seterusnya, di situ lengkap semua. Lanjut ke soal nomor 29. Ketika mentari mulai terlihat merangkak perlahan di ufuk timur, Raudah nampak bergegas menuju kamar tidur anaknya. Nah, ini penggunaan kata tanda baca yang tepat. Tanda baca koma yang tepat di sebelah mana, setelah kata apa. Mari kita cermati. Di sini ada dua klausa. Ketika mentari mulai terlihat merangkak perlahan di ufuk timur, nah ini berarti diberi tanda koma. Dan klausa yang kedua, Raudah nampak bergegas menuju kamar tidur anaknya. Berarti jawabannya yang C. Kemudian untuk soal penalaran nomor 30, itu bagaimana suatu urutan teks ditulis, kemudian pola penyajiannya bagaimana. Umumnya menggunakan pola urutan waktu atau tempat. Itu dapat dilihat pada kata-kata di awal teks. Ya, misalnya ini nomor 30. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk memperingati Trisuci Waisak, dan seterusnya. Itu jelas urutan tempat. Kemudian teks yang kedua, ketika itu Iwan terpisah dari rombongan karya wisata sekolahnya hampir 1 jam, dan seterusnya. Nah, ketika itu berarti urutan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A, ya, urutan tempat, dan teks 2 urutan waktu.
Kemudian berikutnya menentukan keunggulan dalam teks. Lanjut ke soalnya. Hal yang menyatakan keunggulan pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Keunggulan itu biasanya tentang kosakata atau bahasa yang digunakan dalam buku yang dibahas, yang diresensi. Berarti ini yang nomor 2, bahasa yang sangat komunikatif membuat isi buku ini sangat mudah dipahami. Yang nomor 2. Berikutnya pola pengembangan teks. Biasanya teks meski berjenis sama, setiap penulis mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam mengembangkan karangannya. Hal ini dapat dilihat pada paragraf awal biasanya suatu teks. Misalnya ini pada cerpen atau fabel, paragraf pertama dapat berupa memunculkan masalah yang harus diselesaikan. Kemudian kita lihat berikutnya, bisa juga memulai dengan aksi tokoh. Nah, misalnya dalam contoh berikut ada aksi tokoh, atau bisa juga memberikan garis besar cerita. Jadi berdasarkan kutipan ini dapat diketahui bahwa cerpen berkisah tentang rencana pasangan Clever untuk meningkatkan status sosial mereka, garis besarnya saja, atau mengisyaratkan bahaya atau ketegangan atau konflik. Nah, di situ yang berwarna merah ini ketegangannya atau konfliknya. Dapat juga menampilkan lokasi cerita atau latar tempat. Nah, bisa juga latar waktu. Disitu saat itu larut malam, nah itu latar waktu. Kemudian di siang hari, nah itu latar waktu juga. Jalan, nah disitu latar tempat. Pulang ke rumah juga latar tempat. Atau dapat berupa pengenalan tokoh. Nah, ini yang berwarna merah ini merupakan pengenalan tokoh. Untuk soal nomor 32, mari kita perhatikan bersama. Ada teks 1 dan teks 2. Teks 1 ini bercerita tentang seekor anak kata hijau dan ibunya. Kemudian anak kata tersebut nakal, tidak pernah mengindahkan atau memperhatikan kata-kata ibunya. Kemudian jika ibunya menyuruhnya, dia akan melakukan yang sebaliknya. Kemudian yang teks 2 intinya di situ sebuah padang rumput, kemudian ada burung elang terbang, ada raja hutan marah, kemudian perang, menyatakan perang terhadap bangsa burung dan seterusnya. Yang dominan dari teks 1 di situ adalah tokohnya, tokoh anak kata itu diceritakan dari awal sampai akhir. Kalau yang teks 2 ini lebih ke latarnya, ada sebuah padang rumput, kemudian di hutan, kemudian dan seterusnya. Itu berarti jawabannya yang A. Kita cari garis besarnya seperti apa. Untuk soal nomor 33 ini sebaiknya dibaca secara saksama. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Mari kita cermati dulu. Yang teks 1 itu kepergian Gugun membawa perubahan kepada ibu. Dia lebih banyak menyendiri, bahkan ketika diajak makan bersama pun ibu lebih banyak menjawab masih kenyang. Ini adalah konfliknya. Kemudian Gugun adalah cucu kesayangannya, itu adalah perkenalan.
Kemudian suatu hari, tepatnya hari Minggu pagi, ibu memanggil kami. Dia menyampaikan dengan sungguh supaya Gugun dipindahkan kuliahnya dan seterusnya. Ini berarti awal masalahnya atau pemunculan masalahnya. Kemudian yang teks 2 sudah kukatakan berkali-kali aku tidak setuju, ini maksudnya. Itu berarti permunculan masalah. Kemudian perlakuan Marjono kepada Sanudin awalnya biasa-biasa saja, bahkan nyaris baik. Entah apa yang diceritakan Darto kepadanya, namun yang pasti sejak itu Marjono mulai tidak menyukai Sanudin. Nah ini konfliknya. Kemudian Sanudin Wartini sudah hampir setahun, itu baru perkenalan ceritanya. Berarti jawaban yang paling tepat yang A. Kita lanjutkan. Lanjut nomor 34. Komentar yang tepat terhadap isi kutipan tersebut adalah, mari kita baca kutipan teksnya. Apa yang diperkirakan Doni itu memang benar. Rumah Pak Alif telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru, bungkusan perhiasan yang telah dikumpulkannya terjatuh. Doni dengan segera memberitahukan Pak Alif. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan maksudnya. Betapa senangnya Pak Alif karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Sebagai ucapan terima kasihnya, Pak Alif memberikan modal kepada Doni untuk membuka kios di rumahnya. Kini Doni tidak lagi harus mengayuh sepedanya untuk menjajakan koran. Komentar yang tepat terhadap isi kutipan, berarti yang paling tepat yang A. Isi cerita sangat bagus karena mengajarkan kepada pembaca untuk berbuat jujur. Berikutnya tindakan terpuji tokoh. Bacaannya masih sama. Yang ditanyakan tindakan terpuji Doni. Berarti mengembalikan barang yang tidak sengaja ia temukan ke pemiliknya. Yang C. Oke, yang nomor 36 di situ ada soal hal yang patut diteladani, itu berarti yang bisa kita tiru, bisa kita contoh. Gerakan Rudi Hartono di arena lantai permainan dikenal cepat dan kuat. Ia sangat menguasai permainan dan tahu kapan harus bermain rally atau cepat. Sekali ia melancarkan serangan, lawannya nyaris tidak bisa berkutik. Meski sudah mengundurkan diri, banyak orang yang masih percaya bahwa ia masih bisa menjadi pemenang, sehingga banyak orang menjulukinya sebagai Wonder Boy. Kunci keberhasilan Rudi diakuinya karena dia selalu memperkuat pikiran dan imannya dengan berdoa. Rudi memegang teguh prinsip manusia yang berusaha, tapi Tuhan yang memutuskan. Yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh, jawabannya yang C ini. Yakin manusia hanya berusaha, tapi Tuhan yang memutuskan. Berikutnya keistimewaan tokoh. Kalau keistimewaan tokoh itu adalah sifat khas atau khusus, berarti berisi prestasi, kemudian kelebihan, keunggulan tokoh tersebut yang jarang sekali bisa disaingi oleh tokoh lain atau jarang bisa dicapai oleh orang lain. Misalnya di sini jenjang pendidikan pertama yang dilalui Agus Salim, di situ adalah ELS di desanya. Ia lulus tahun 1898. Pada tahun 1903 ia menamatkan pendidikan dari sekolah Belanda HBS di Jakarta. Kecerdasan intelektual Agus Salim terbukti ketika ia meraih nilai terbaik di HBS. Dalam usia yang sangat muda, Agus Salim berhasil menguasai sedikitnya 7 bahasa asing. Nah, seterusnya, berarti keistimewaannya apa? Di situ
Jawabannya yang A, berhasil menguasai sedikitnya 7 bahasa asing dalam usia sangat muda. Ciri khas atau kekhasan seseorang yang jarang diraih oleh tokoh lain. Berikutnya menulis teks berdasarkan data. Ini contohnya seperti ini, bisa dibaca sekilas. Kemudian ada resensi atau ulasan tinjauan suatu buku. Contohnya seperti ini. Ya, langsung kita lanjutkan saja. Penggunaan kata yang tidak efektif atau berlebihan atau bermakna ganda. Lanjut kita bahas soal nomor 38. Bagian awal buku ini menjelaskan berbagai jenis kecerdasan dalam diri manusia. Bagian selanjutnya buku ini menjelaskan setiap orang memiliki potensi. Setiap orang harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bagian akhir buku membahas mengenai pengalaman belajar dari orang-orang sukses dan juga kisah-kisah uniknya. Kalimat yang tidak efektif kira-kira yang mana ini? Yang kalimat keempat, orang-orang sukses dan juga kisah-kisah uniknya. Harusnya orang-orang sukses dan kisah uniknya, atau orang sukses dan juga kisah uniknya. Jadi tidak usah ada perulangan orang-orang dan kisah-kisah. Karena orang sukses itu pasti sudah jamak lebih dari satu. Berikutnya kalimat tidak padu. Tidak padu itu tidak nyambung, tidak kohesif, tidak koheren. Kita lanjutkan soal nomor 39, kita bahas. Pada dasarnya kebiasaan mencontek menimbulkan dampak buruk bagi pelakunya. Sebenarnya yang baku menyontek ya, bukan mencontek. Lanjut nomor 2, dampak buruk ini ada yang langsung dirasakan, tapi ada juga yang sifatnya jangka panjang. Menjelang ujian nasional, kewajiban pelajar adalah belajar dan berdoa. Dampak buruk bagi pelajar yang memiliki kebiasaan menyontek di antaranya adalah malas belajar, suka berbohong, menghalalkan segala cara, dan tidak percaya diri. Kalimat yang tidak padu, ini yang dibahas dalam soal ini, dalam kalimat ini, paragraf ini adalah kebiasaan mencontek menimbulkan dampak buruk. Yang tidak nyambung, tidak padu, berarti nomor 3. Menjelang ujian nasional, kewajiban pelajar adalah belajar dan berdoa. Ini tidak ada kaitannya, berarti yang C. Nomor 40, memperbaiki penggunaan kata. Saat musim panen, para petani membawa hasil panennya ke rumah mereka hingga bahunya terasa sakit. Nah, mengganti kata membawa. Membawa itu tidak tepat. Bahunya sakit, berarti bahunya sakit berarti kira-kira apa ini? Kalau menggendong itu punggung ya. Menjinjing tangan, memapah itu berarti seperti ini, pakai dua tangan. Berarti yang tepat memanggul. Memanggul itu seperti ini, pakai pundak. Jawabannya yang C. Berikutnya memperbaiki penggunaan istilah. Dini selalu aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya pada sore hari. Perbaikan kata cetak miring, aktif ya, sama ekstrakurikuler harusnya ini, tapi ini pakai huruf R, kurikuler. Nah, yang tepat seperti ini, yang A ya. Berikutnya memperbaiki kalimat. Nomor 42. Ketika sudah saat mencapai taraf kecanduan, media sosial dapat menyebabkan remaja malas berpikir dan belajar. Perbaikan kalimat agar menjadi efektif. Kata saatnya dihilangkan. Jadi ketika sudah mencapai taraf kecanduan. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya, menentukan alasan ketidakefektifan. Dampak negatif media sosial diantaranya dapat menyebabkan banyak bermacam-macam. Nah, ini ketidakefektifan. Kata banyak ini ya, bermacam-macam cukup ditulis ini ya.
kata banyak tidak diperlukan karena bermacam-macam bermakna banyak macamnya. Jadi menyebab ini ya, yang B berarti. Berikutnya menentukan alasan ketidaktepatan paragraf. Alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah karena kalimat nomor 4. Panglima perang tertinggi di negara Indonesia adalah presiden. Padahal yang dibicarakan 1 sampai 3 itu Jenderal Sudirman. Berarti nomor 4 tidak berkaitan dengan kalimat 1, 2, dan 3. Berikutnya ejaan. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut. Teknologi, harusnya teknologi tanpa H, yang A. Masih kesalahan penggunaan tanda baca. Karena kecerdasannya setelah tamat SMA di Bandung 1954, Habibie masuk ITB. Nah, ini harusnya titik 2 ini pakai tanda koma, yang A juga. Masih penggunaan ejaan di sini. Perbaikan yang tepat di sini, lutung Jawa itu tidak memakai huruf kapital karena ini jenis hewan. Berarti jawabannya yang D ya. Dilindungi itu digabung karena kata perimbuan. Berikutnya 48. Perbaikan tanda baca yang tepat. Jika seorang mampu memanfaatkan 3 hal, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesuksesan, pakai tanda koma. Yang C ya jawabannya ya. 49. Dengan sombong si rusa berteriak, "Kulomang sekarang kau ada di mana?" Nah, ketidaktepatannya di mana? Seharusnya di spasi karena menggunakan kata depan. Jadi jawabannya yang A. Masih alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca. Udin lekas bangun, sudah siang. Gitu seru Rauda setelah tepat berada di tempat pembaringan anaknya itu. Lekas bangun berarti menyuruh ya, berarti menggunakan tanda seru, yang B. Di sini harusnya tanda seru. Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai 50 selesai kita bahas semua.